Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Coba perhatikan, demi Allah. Dalam sumpah Presiden Indonesia mengatakan demi Allah. Wallahi, tidak ada sumpah Presiden Indonesia demi demokrasi, demi sekularisme, demi hak asasi manusia, tidak ada. Semua Presiden Indonesia yang akan menjabat sebagai sumpah jabatannya demi Allah. Sumpah inilah yang dikhianati oleh pemimpin-pemimpin di Indonesia hingga hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, ada problem yang dahsyat di negeri kita sekarang ini, yang sampai pada puncaknya sangat kritis, bahwa selamanya suatu negara akan menjadi negara gagal jika dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak kompeten, pemimpin yang ingkar janji, pemimpin yang suka berbohong. Sehingga kualitas seorang pemimpin bahkan menjadi barometer apakah suatu negara akan dibenci oleh Allah, dimurkai Allah, atau akan diridhoi, tergantung terhadap kualitas seorang kepala negara. Dan kondisi kita di Indonesia hari ini sangat kritis dalam kaitan dengan itu. Suatu ketika tersebut sebuah kisah tentang pembicaraan atau pertanyaan Nabi Musa alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Musa ini dikenal Nabi yang bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika dia bertanya kepada Allah, "Ya Allah, Engkau berada di langit, sedang kami berada di bumi. Bagaimana kami tahu bahwa kami Engkau ridhoi ataukah Engkau murkai?" Ketika itu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Jika kalian dipimpin oleh orang-orang terbaik di antara kalian, maka itu pertanda aku ridho. Tapi jika kalian dipimpin oleh pemimpin yang terburuk di antara kalian, itu pertanda aku murka." Dalam kaitan ini, kita sangat prihatin dengan kondisi kita di negara Indonesia hari-hari sekarang ini. Karena berbagai macam kecurangan, kebohongan, dan kerusakan moral, kerusakan di bidang politik, ekonomi menimpa bangsa Indonesia. Jika kita berpegang pada salah satu barometer tadi, bahwa kemurkaan Allah itu salah satu tandanya jika suatu negara dipimpin oleh seorang pemimpin yang buruk, dan Allah akan ridho jika dipimpin oleh orang yang terbaik di antaranya, maka di sini kita harus merasa sangat prihatin. Bahkan suatu ketika Umar bin Khattab mengatakan suatu negara akan hancur sekalipun dia makmur. Sahabatnya bertanya, "Kok bisa begitu ya Amirul Mukminin?" Ya, jika para pengkhianat memegang atau menjadi pejabat-pejabat tinggi negara, sementara ekonomi dan keuangan negara dipegang oleh orang-orang yang fasik, maka akan hancur negara tersebut. Ungkapan-ungkapan semacam ini yang menginspirasi kita, yang memotivasi kita, khususnya umat Islam di Indonesia. Bagaimana kita ingin memperbaiki Indonesia, melakukan perubahan-perubahan secara fundamental agar Indonesia ini menjadi lebih baik. Indonesia ini bisa menjadi lebih makmur.
Indonesia ini bisa mensejahterakan rakyatnya. Karena apa? Dosa politik terbesar yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin di Indonesia adalah dosa ingkar janji dan melanggar sumpahnya. Coba kita lihat. Secara konstitusional, setiap presiden di Indonesia dan wakil presiden ketika dia dilantik, pasti dia akan membacakan teks sumpah. Sejak presiden pertama Soekarno, Soeharto, Abdurrahman Wahid, kemudian Habibie, Megawati, SBY, dan juga Jokowi, itu seluruhnya membacakan teks sumpah. Sumpah seorang presiden Indonesia. Saya akan bacakan teksnya ini. Ini teksnya indah sekali. Ya. Ketika dilantik menjadi presiden atau wakil presiden, semua presiden Indonesia membacakan sumpah dan janji sesuai agamanya. Sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Hanya bedanya nanti hasil amandemen ini tidak menyebut UUD 45, hanya UUD saja. Saya akan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Sumpah jabatan adalah janji yang harus ditaati, bukan hanya sekedar janji. Coba perhatikan, demi Allah. Dalam sumpah Presiden Indonesia mengatakan demi Allah, wallahi. Tidak ada sumpah Presiden Indonesia demi demokrasi, demi sekularisme, demi hak asasi manusia. Tidak ada. Semua Presiden Indonesia yang akan menjabat sebagai sumpah jabatannya demi Allah. Sumpah inilah yang dikhianati oleh pemimpin-pemimpin di Indonesia hingga hari ini. Maka menjadi kewajiban kita bangsa Indonesia menagih janji dan sumpah presiden, khususnya sekarang ini presiden yang memimpin Indonesia. Kita tagih janji ini, sebab jika janji tidak dipenuhi, Allah murka dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya akan bacakan salah satu hadis dari Ali bin Abi Thalib yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa tidak menepati janji seorang muslim, niscaya ia mendapat laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Tidak diterima darinya taubat dan tebusan. Ini dahsyat sekali. Ini yang jarang dibicarakan oleh masyarakat Indonesia tentang janji presiden ini, sehingga Indonesia hari ini terpuruk dalam segala hal, rusak moralnya. Bahkan sekarang banyak nabi palsu hadir, bahkan ada yang mengaku dirinya nabi di Indonesia yang ingin menghapus Islam di Indonesia. Sekarang muncul orang-orang sufi, sekarang orang-orang tasawuf muncul lagi yang mengajak untuk tidak sholat, yang merasa sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak kerusakan yang terjadi. Maka sekali lagi, akibat seorang presiden tidak memenuhi janji dan sumpah jabatannya ini, maka dia tidak memiliki komitmen apapun. Sehingga kita lihat sekarang ini, presiden atas nama presiden, dia membangun dinasti kekuasaan berbasis KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Atas nama presiden, dia merendahkan etika politik dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi demi meloloskan putra presiden sebagai capres, sekalipun tidak memiliki kriteria atau tidak memenuhi syarat.
atas nama presiden melakukan kecurangan dalam pemilu secara terstruktur, sistematis, masif dengan intervensi dan bersekongkol dengan Komisi Pemilihan Umum. Ini akibat presiden yang tidak memiliki komitmen apapun, termasuk dalam memenuhi sumpah jabatannya atau janjinya. Maka kita khawatir akan seperti apa bangsa Indonesia ini. Akan menjadi apa? Padahal dalam Al-Quran dinyatakan, wahai manusia, sempurnakanlah janji kalian kepada Allah jika kalian berjanji. Janganlah kalian melanggar sumpah setelah dinyatakan, karena kalian telah menjadikan Allah sebagai saksi atas sumpah-sumpah kalian. Sungguh Allah mengetahui apa saja yang kalian lakukan. Al-Quran, surat An-Nahl, surat yang ke-16 dalam urutan Al-Quran, ayat 91. Bahwa janji harus dipenuhi, wajib dipenuhi. Karena jika seorang ingkar janji, apalagi sekelas presiden, ya, sejatinya orang yang ingkar janji itu adalah orang yang mengikuti karakteristik atau karakter setan, iblis untuk mengelabui manusia. Kita baca dalam Al-Quran yang artinya setan memberi janji kepada para pengikutnya dan melambungkan angan-angan kosong mereka. Janji-janji setan kepada manusia semuanya palsu belaka. Al-Quran surat An-Nisa ayat 120. Maka di bulan suci Ramadan ini kita mengajak bangsa Indonesia, partai politik, para politisi, akademisi, dan semua yang merasa sebagai orang Indonesia, wajib kita menuntut janjinya agar pemerintah berlaku adil, agar pemerintah berlaku jujur, agar pemerintah berpegang teguh kepada kitab suci dan sekaligus berpegang teguh pada konstitusi. Jika itu tidak dilakukan, maka bangsa Indonesia ini tidak akan memiliki kualifikasi untuk mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wahai kaum mukmin, dalam Al-Quran dikatakan bahwa suatu bangsa akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila negeri itu taat kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk negeri itu mau beriman dan taat kepada Allah, niscaya kami akan bukakan pintu-pintu berkah kepada mereka dari langit dan dari bumi. Akan tetapi karena penduduk negeri-negeri itu mendustakan agama kami, maka kami timpakan azab kepada mereka akibat dari dosa-dosa mereka. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Ini membuktikan bahwa presiden yang terjadi, pejabat-pejabat yang dusta, yang berbohong dan mendukung penguasa yang ingkar janji itu, maka ini salah satu penyebab bangsa kita tidak akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang menjadi dosa kita selama ini, dosa ingkar janji, janji kepada Allah, juga janji kepada sesama manusia, janji kepada bangsa Indonesia sendiri, itu terus-menerus terjadi hingga hari ini. Maka mudah-mudahan di bulan suci Ramadan ini kesadaran itu tumbuh, keinginan bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Tidak bisa tidak penuhi janjinya untuk membangun negara ini berdasarkan petunjuk Allah. Membangun negara berdasarkan petunjuk Allah artinya melaksanakan syariat Allah, melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, keluarga, dan juga pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.